Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Deni Pujitri Utami. Saya ibunda dari Arsa Narendra Pratama kelas 3A, SDIT Pelita Hati Randu Belatung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan bercerita tentang Nabi besar umat Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berawal dari kelahiran beliau, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan hari Senin 20 April tahun 571 Masehi. Tahun ini bertepatan dengan kejadian di mana pasukan gajah menyerang hendak merobohkan Ka'bah, tempat suci nan bersejarah bagi kaum muslim di seluruh dunia. Kemudian Allah pun mengirimkan segerombolan burung ababil untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut dengan cara menjatuhkan batu-batu penyebar penyakit kepada kaum berpasukan gajah tersebut. Di tahun ini terkenal dengan istilah Tahun Gajah. Inilah di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah. Sayangnya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir sebagai anak yatim. Sebabnya ayahanda beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat ketika Rasulullah berada dalam kandungan ibunda Siti Aminah bin Wahab. Tak lama setelah Nabi Muhammad beranjak besar, ibundanya pun meninggal dunia ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berusia 6 tahun, sehingga beliau diasuh oleh kakek yang bernama Abdul Muthalib. Namun tak disangka kakek Abdul Muthalib pun meninggal. Beliau menemani Nabi selama 2 tahun sebelum akhirnya kembali ke rahmatullah. Setelah kakek Abdul Muthalib meninggal, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan oleh paman, yaitu paman Abu Thalib. Meskipun mereka hidup dalam serba kesulitan, mereka berdua adalah orang yang dermawan yang tetap menyisihkan sebagian rezekinya untuk bersedekah. Ketika Nabi Muhammad beranjak dewasa, beliau membantu perekonomian paman Abdul Muthalib dengan berdagang, dengan mengambil barang dagangan dari Siti Khadijah binti Khuwailid. Rupanya sifat jujur Nabi Muhammad, atau terkenal dengan istilah sidik yang berarti jujur, dan juga amanah atau dapat dipercaya, sangat terkenal di kota Mekah. Nabi Muhammad terkenal dengan sosok yang sidik atau jujur dan dapat dipercaya atau amanah, yang membuat hati Siti Khadijah terpesona dan akhirnya kemudian mereka menikah. Dalam perjalanan beliau bermimpi didatangi oleh malaikat Jibril yang menurunkan wahyu Allah yang pertama yang berupa Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yang berarti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq 1-5. Sejak kejadian itu, Nabi Muhammad pun mulai berdakwah tersembunyi. Pengikut pertama beliau, Abu Bakar As-Siddiq,
Zaid bin Haritsah, Ali bin Abu, Ummu Umaiman, dan tidak lain tidak bukan adalah istrinya sendiri, beliau Siti Khadijah. Beliau selalu berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah agar kegiatan dakwahnya dilaksanakan terang-terangan. Perintah ini disampaikan melalui salah satu surat Al-Quran bernama Surat Al-Hijr ayat 94. Berarti, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Pada tahun ke-11 pimpinan beliau, Nabi Muhammad ditinggalkan oleh sang istri tercinta dan juga paman kesayangannya. Rasulullah begitu terpuruk kala itu. Maka Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menemani Muhammad melanjutkan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan tersebut dikenal dengan sebutan Isra Mi'raj. Pada peristiwa ini terjadi peristiwa penting pula di mana Nabi Muhammad mendapatkan perintah bahwa sholat 5 waktu adalah hal yang wajib bagi umat Islam. Bertahun-tahun Rasulullah menyebarkan nilai-nilai kebaikan sampai pada satu titik di mana beliau mengalami sakit parah yang tak kunjung sembuh, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW pun berpulang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah dalam pidato kematian Nabi mengucapkan firman Allah dalam surat As-Zumar ayat 30 yang berarti sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati dulu. Itulah hari berduka bagi seluruh umat Islam. Maka dari itu setiap tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah diperingati sebagai Maulid Nabi Muhammad untuk mengenang kisah perjalanan Nabi Muhammad. Demikian teman-teman kisah Nabi Muhammad.